datang dalam kelas penulisan naskah iklan bersama saya, Dudi Hartono. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang definisi iklan dan ruang lingkupnya. Baik, sebelum masuk ke materi, bisa yang belum subscribe tentang tanda loncengnya dan share. Oke, terima kasih. Tolong satu ada yang dibuka video saya berkat. Itu saya ngerti. Oke. Saya mulai dari iklan. Oke, iklan adalah sesuatu yang sudah sampaikan kehidupan kita. Saya hari ini kita semua sudah sangat terbiasa dengan iklan. Iklan bahkan masuk ke ruang-ruang pergi melalui gadget, melalui smartphone kita. Adakahnya iklan sudah mulai cukup mengganggu kan gitu. Jadi ada beberapa aplikasi block ads ya, ad block yang digunakan untuk menangkal atau memblokir iklan di media kita. Oke, iklan apa sih gitu? Menurut Moriarty, iklan adalah sebuah bentuk komunikasi yang kompleks yang operasinya itu mempunyai tujuan ya, dengan menggunakan strategi tertentu untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen. Ya, jadi iklan itu diproduksi, dibuat pada dasarnya adalah untuk mengubah tindakan atau perilaku konsumen, atau juga sekedar to inform gitu, memberikan informasi. Ada banyak definisi iklan dari banyak tokoh lainnya. Dan baca saja di buku referensi maupun di googling. Oke, baik. Nah, dalam sebuah iklan kita akan mengenali unsur-unsur atau elemen-elemennya. Pada dasarnya ada 4 elemen utama di iklan, atau footage kalau itu iklan video. Kemudian ada sound atau audio, ada tipografi dan desain. Kecuali pada iklan radio tidak ini. Kemudian color, warna. Ini juga kecuali pada iklan radio. Oke, image atau footage itu berupa foto ataupun cuplikan video. Sedangkan sound itu bisa berupa voice over. Ya, voice over itu suara biasanya yang menjelaskan dubber. Kalau orang sering mengenal sebagai dubber. Kemudian ada back sound lagu, baik itu jingle gitu kan, jingle iklan, maupun juga sound effect. Nah, pada jenis pada elemen desain atau unsur desain ada yang namanya ukuran font, termasuk juga garis dan bentuk shape. Pada warna tentu saja ada banyak beragam warna. Saya hanya menuliskan merah, kuning, hijau, biru. Oke, jadi itu elemen-elemen dasar dalam sebuah iklan. Oke, selanjutnya ada yang mau menanyakan? Oke, belum. Baik. Nah, sebuah iklan mengandung 5 faktor ini. Pertama, iklan itu berbayar. Yang namanya iklan pasti berbayar. Ada iklan yang nggak bayar, Pak, gratis. Secara esensi sebenarnya dia juga bayar. Iklan gratis biasanya ada yang dipertukarkan, ada nilai yang dipertukarkan. Ukuran lain mungkin akan yang sama. Namanya, saya
memberikan iklan di tempat saya, tapi saya dapat apa dari Anda gitu. Atau kalau kalian nonton film atau sinetron gitu kan, di kredit itu ada logo-logo brand gitu kan. Nah, itu biasanya iklan barter. Tapi bukan berarti itu tidak berbayar, meskipun tidak ada uang yang keluar, tapi tadi ada nilai yang diperkarakan. Oke. Faktor pertama, iklan itu pasti berbayar. Oke, yang kedua, ada pengiklannya jelas. Sebuah iklan yang dipublish itu ada yang menjawab, ada yang mengiklan gitu kan. Dan media massa sebagai tempat placement dari iklan juga tidak akan menerima kalau pengiklannya nggak jelas. Kalau tiba-tiba ngomongnya iklannya mengandung masalah, berisi unsur sara, akan repot kalau tidak media yang akan bertanggung jawab. Oke, berikutnya ada audiens yang disasar, ada hal yang dituju, halayak yang dituju ini tergantung dari target market. Maksimal baru target audiens. Target market itu potensi pasar. Sedangkan audiens ada potensi orang yang punya kemampuan untuk membeli produk. Nah, kemudian juga ada informasi di yang iklan itu iklan satu. Nah, itu ada informasi baik itu terkait kualitas produknya, harganya, oke nggak apa-apa, harga atau yang lainnya. Nah, kayak yang terakhir adalah faktor media placement, tempat iklan di publish. Oke, kita ada media cetak, majalah, koran, tabloid gitu. Meskipun itu sekarang sangat jarang ya. Kemudian ada media elektronik, televisi, radio. Dan kemudian ada media internet, orang awam atau lebih populer disebut media digital, ya, melalui smartphone kita. Nah, itu lima faktor utama yang ada dalam setiap advertising, dalam iklan. Sekali lagi, iklan itu pasti berbayar, ada iklannya jelas, ada audiens yang dituju, ada informasi mengenai produk atau jasa, dan kelima yang terakhir, media placement-nya. Media placement selain tadi, ada juga jenis media berdasarkan ruang, media dalam ruangan atau indoor, ada yang outdoor. Indoor itu biasanya ya pamflet dan sebagainya, yang outdoor itu baliho, spanduk, dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian kita lihat fungsi iklan. Ngapain sih kita beriklan gitu kan? Gitu. Yang pertama, fungsi informing atau memberi informasi. Jadi kita beriklan itu maksudnya kita mau menginformasikan bahwa kita punya produk loh. Kita punya produk atau kita sedang promosi loh, diskon 20%. Atau ada program giveaway. Jadi kita bisa beriklan dengan tujuan untuk menginformasikan. Atau juga bertujuan mengingat, reminding. Ini iklan ditujukan agar menjaga perusahaan agar tetap segar dalam ingatan. Nah, ini terkait dengan brand awareness. Kalian yang semester banyak ini pasti udah belajar tentang brand awareness. Ada tahapan brand awareness. Tingkatan level pertama ada unaware brand. Ini brand yang nggak dikenal gitu. Nah, gimana caranya memperkenalkan brand ke
ke publik. Kita bisa lihat pada level ini biasanya uh, tidak butuh iklan dan informasi yang banyak. Bagaimana orang mengenal atau mengingat uh, trigger tersebut mengingat iklan itu. Soalnya iklan Honda Beat kan khas itu. Jikanya agar Beat hidupku adalah musik. Terus apa ya? Iklan buat anak coba-coba gitu. Atau ada iklan pintar minum atau menggunakan apa audio yang annoying gitu pokoknya. Ada yang ingat iklan M kapsul ini yang perempuan biasanya ketika datang bulan M kapsul gitu, terus udah ngomong si modelnya itu ngomong iya ya tapi suaranya binsengau gitu dan itu diulang itu agar mengingat aja reminding. Nah ini iklan yang unaware brand itu penting untuk hal kayak gitu. Kemudian fungsi berikutnya adalah membujuk, persuading atau persuasi, membujuk halayak, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk gitu. Apa contohnya handphone dari Cina gitu, dari Tiongkok sana gitu kan, kita kadang-kadang langsung underestimate dengan kualitas apa namanya gitu kan. Nah, sebuah iklan digunakan untuk mengubah persepsi publik bahwa produk dari Tiongkok dari China handphonenya juga fiturnya keren gitu, bawahnya gitu. Membujuk untuk orang yang tadinya nggak beli tiba-tiba menjadi butuh dan harus beli. Tiba-tiba lagi jalan, ngelihat di etalase ada sepatu bagus, harganya diskon. Itu adalah bentuk sebuah bujukan. Kemudian yang terakhir, memberikan nilai tambah. Nilai tambah pada brand itu sendiri. Tadi dengan cara mempengaruhi persepsi, contohnya yang paling aktual namanya iPhone. Ini siapa yang pakai iPhone? iPhone menurut penelitian Apple itu menurut penelitian dianggap apa ya dipakai oleh orang beras yang punya intelektual lebih, sehingga orang ketika menggenggam produk tersebut merasa kepercayaan dirinya bertambah gitu bawahnya gitu. Dan itu juga bagian nilai tambah atau mobil mewah gitu, super mewah, Rolls Royce atau Ferrari itu membuat yang mengendarainya merasa lebih oke gitu dari biasanya. Ya. Oke, baik. Berikutnya. Nah, kita bicara tentang komponen periklanan modern. Oke. Untuk sebuah iklan yang efektif dibutuhkan 4 hal. Ya. Yang pertama, ide, kreatif ide, big idea gitu. Ketika kita akan membuat iklan gitu, disodori project iklan, apa yang ada dalam kepala kita? Ide apa yang akan kita sampaikan gitu. Bagaimana kita untuk sampai pada ide? Kita harus tentukan dulu audiens yang mau disasar. Audiens yang mau dituju itu siapa? Katakanlah generasi milenial dan Gen Z gitu. Oke, sudah generasi milenial dan Gen Z. Kita sepakat itu target audiensnya. Kemudian kita harus kenali karakteristik mereka. Apa kesukaannya, warna yang dominan yang mereka sukai gitu. Bahasanya, gaya bahasanya. Kan bahasanya harus menggunakan bahasa yang kontekstual dengan kehidupan
target audiens kita gitu. Nah, itu mulai kita bicara tentang strategi bagaimana sampai ke sana. Umpamanya generasi Z itu nggak suka ditekan, nggak suka dipaksa gitu. Oke, berarti strateginya adalah kita melakukan persuasi, bukan kursif. Strategi pesannya adalah persuasif, gitu, membujuk. Gitu. Kalau model strategi pesan yang kursif itu biasanya contohnya gini, beli sekarang, besok sudah naik, ya, gitu. Nah, kalau yang persuasif kan pakailah produk ini, maka Anda akan terlihat lebih berkelas, pokoknya gitu. Kayak kalau sudah strategi, kemudian idenya sudah, big idenya terkait dengan tema, warna, gitu, dan sebagainya. Bagaimana proses eksekusinya? Eksekusi biasanya akan menjadi baik ketika proses perencanaannya matang. Proses perencanaan itu sangat menentukan dalam hal eksekusi. Dia ambil peranan hampir 40% sendiri dalam keseluruhan proses produksi. Yang terakhir adalah media. Media yang mau kita pilih apa? Itu sudah ditentukan dari strategi. Gen Z nggak baca koran, pokoknya gitu. Gen Z nggak baca tabloid. Gen Z nggak nonton TV. Gen Z cuma maunya dengar radio, itu pun melalui podcast. Nah, berarti medianya adalah sosial media. Oke ya. Komponen periklanan modern ada strategi, ada kreatif, ada eksekusi, dan terakhir ada media placement-nya. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Halo, mana suaranya? Hampir petir. Oke, lanjut. Lanjutkan. Oke. Oke, baik. Oke, kita lihat peran iklan periklanan, peran advertising. Iklan berperan dalam hal marketing, ya, memasarkan, bagi pemasaran produk. Yang dipasarkan dalam iklan itu konten, ya, konten marketingnya, bukan barangnya tapi konten yang mewakili dari barangnya sendiri tentu saja. Kemudian ada peran komunikasi, ya, tentu saja ada yang dikomunikasikan di situ, ada pesan yang disampaikan, ya, oleh dari siapa, dari produsen, pesannya apa, pada siapa, menggunakan saluran apa, gitu. Dan efek yang diharapkan seperti apa. Kemudian ada peran ekonomi, ada nilai ekonomi di situ. Bikin iklan itu budgetnya nggak sedikit. Placement di media juga mahal, gitu kan. Tentu harus ada nilai yang diraih yang sebanding dengan budget dikeluarkan. Yang sebanding, paham namanya? Tingkat penjualan barangkali yang diharapkan menjadi naik, atau tingkat awareness, kenalnya gitu, popularitas di soal brand awareness, ya, ada brand recognize, kemudian ada brand recalling, kemudian yang terakhir top brand. Kita mau menaikkan pada level yang mana, posisi brand kita awal di mana, dan kemudian mau naik sampai berapa gitu. Nah, itu harus diukur gitu untuk mengukur keberhasilan sebuah iklan. Kan ketika orang nonton iklan, tidak selamanya sedang butuh dengan produk tersebut. Contohnya gitu, kita nonton televisi tiba-tiba ada iklan obat sakit perut. Saat itu kita sedang tidak sakit perut. Ya, tapi ketika nanti kita sakit perut, nah, kalau itu kemudian nyangkol di memori kita, itu akan sangat baik bagi produk itu gitu. Sehingga kita akan mencari obat itu gitu. Langsung merecall. Nah, yang berikutnya adalah peran kemasyarakatan. Ini terkait dengan iklan non-profit, iklan layanan masyarakat atau PSA gitu. Ya, iklan layanan masyarakat itu umpamanya iklan ayo vaksinasi gitu. Jangan lupa, itu bagian dari iklan-iklan tersebut. Oke, kita lihat tipe periklanan advertising. Ada yang disebut brand advertising.
Ini adalah jenis periklanan yang paling jelas menonjolkan brand. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan identitas atau citra diri brand secara jangka panjang. Ya, kalau mamanya saya tulis just do it gitu. Apa yang terbayang dalam benak kalian gitu kan? Nike atau huruf M dengan warna kuning gitu, M-nya kan khas itunya tipografinya gitu. McD umpamanya gitu kan. Nah, itu brandnya sudah kuat. Atau gambar apel yang apa namanya bahasa tapi bilang groak gitu kan, habis dimakan separuh apel gitu kan gitu. Itu pengembangan pada tipe yang ini. Kemudian ada tipe retail. Retail ini sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Kita Alfamart, Indomart dan sebagainya. Ini biasanya yang banyak disajikan adalah fakta-fakta tentang produk yang tersedia di toko tersebut. Tujuannya untuk memicu pembelian tentu saja. Menciptakan citra retailer yang khas dengan menampilkan promo dengan angka-angka yang harga yang sangat menonjol gitu. Angkanya besar-besar sehingga orang gampang tertarik. Oke, kemudian ada direct response advertising. Ini media yang digunakan beragam, biasanya multimedia. Termasuk surat. Iklan ini berusaha memicu penjualan langsung. Konsumen dapat merespon melalui telepon atau email atau aplikasi dan sebagainya. Ini banyak sekarang iklan-iklan seperti ini, umpamanya iklan ruang guru gitu kan. Iklan-iklan di internet itu sangat banyak menggunakan model direct response advertising. Oke, ini advertising nirlaba atau iklan layanan masyarakat. Ini biasanya yang membuat iklan adalah badan amal, rumah sakit, dan sebagainya. Dan yang ini biasanya ada tema campaign untuk kebaikan besar. Namanya global warming, ya, gunakan masker. Nah, sedangkan iklan tadi ada yang biasanya sifatnya pragmatis, artinya sifatnya sesaat, tidak dalam jangka panjang. Pokoknya donor darah tanggal sekian gitu. Nah, itu model-model iklan beda iklan dengan masa biasa global aja kebaikan bersama. Isu global gitu kan. Itu isunya umat manusia sedunia. Meskipun iklanan syarat juga ini lips gitu. Nah, mencapai akhir lalu oleh sekitar itu. Maksudnya pada pemain atau si aja ada di lingkaran dua peranan. Yang pertama bisa iklan, ya. Pengiklan itu ada umum produk publik. Kedua biro lah IJS, gitu, ya. IJS ini dia yang seperti namanya produk house membuat iklan maupun yang sekedar melayani menempatkan iklan tersebut di media mana gitu. Kemudian media tadi surat kabar, televisi dan sebagainya. Jangan lupa ada supplier. Nah, supplier ini bisa pihak yang berdiri sendiri di luar biro iklan. Supplier ini ada workshop atau bengkel tempat bikin yang pasang baliho gitu. Atau workshop yang bikin LED wall gitu. Itu supplier. Atau percetakan yang mencetak brosur. Nah, yang terakhir tentu saja halayak, audiens yang dituju. Oke. Nah, kita ngomong pada advertising atau periklanan kiwari atau zaman now, zaman sekarang gitu. Ini era di mana industri iklan dipaksa mau tidak mau harus melakukan komunikasi pemasaran secara integratif, terintegrasi, menggabungkan seluruh alat komunikasi pemasaran, ya, baik platformnya multimedia maupun juga pengembangan strateginya.
Karena perkembangan teknologi digital hari ini membuat mengubah perilaku pola konsumsi konten. Jadi kalau dulu yang bikin konten itu adalah produsen konten itu, kalau nggak media, ya, produsen gitu kan. Kalau sekarang masyarakat yang dulu adalah khalayak juga sekaligus juga bisa menjadi produsen. Seperti kalian, kita gitu. Dengan gadget kita bisa membuat konten. Kan? Kita bisa buat berita bahkan. Gitu. Nah ini yang mengharuskan kemudian dunia periklanan harus mengintegrasikan semuanya, termasuk platform medianya yang mau digunakan. Jadi tidak lagi terbatas pada, umpamanya, oke, saya cuma mau bikin iklan baliho spanduk gitu. Even kita bikin iklan di media sosial, nah kita juga tetap harus melakukan aktivasinya. Aktivasinya melalui apa? Umpamanya kita bikin pameran, gitu kan? Bikin gathering, atau bahkan bikin konser, gitu kan? Musik. Nah, itu kan dulu sebelum pandemi rame kan iklan produk tertentu, sebut rokok gitu kan, selalu menggunakan musik untuk melakukan aktivasi brandnya. Oke, kalau kita ini terkait isu di dunia periklanan, tidak beranjak dari isu etik gitu kan biasanya, etika. Ada banyak iklan-iklan yang dianggap melanggar etika, baik itu etika dalam pengertian atau dalam ranah sara, seks, antar agama, ras, dan antar golongan gitu. Pokoknya isu iklan donat karkol ya, yang hitam itu sempat ramai gitu. Kemudian di Indonesia punya ada iklan yang menggunakan anak-anak berbohong gitu. Kayak iklan apa ya, saya lupa iklannya itu. Jadi ketika ada Pak RT datang ketok pintu gitu, nanyain bapaknya mana, anaknya nangis gitu kan. Bapaknya meninggal gitu. Nah, itu kan mengajari anak bohong katanya. Kemudian konsumerisme dan iklan memang menampilkan tujuannya untuk membangun gaya hidup konsumer sebenarnya. Oke, kemudian dampak iklan bagi anak-anak. Atau ini stereotip perempuan dan kelompok minoritas gitu. Ini isu LGBT juga sekarang menguat gitu kan. Hati-hati. Kemudian isu tentang pelanggaran privasi dan tentu saja penipuan. Oke, nah kalau kita melihat iklan, ini kan berdasarkan tujuannya. Ada tujuan komersil, ada tujuan non-komersil. Komersil tentu saja menjual produk gitu. Mengembangkan brand tadi. Yang non-komersil, ya tujuan kebaikan bersama. Ada isu bersama, isu kemanusiaan, itu namanya korupsi. Oke, berdasarkan medianya, ada iklan media cetak, ya, ini saya tampilkan jalah Clear, tempat saya dulu pernah kerja. Kemudian elektronik, televisi, iklan televisi. Ya, kita sering nonton program acara favorit kita diganggu oleh iklan temannya kita. Kemudian ada internet. Ya, iklan internet juga banyak. Kalau kalian buka gadget, tiba-tiba muncul pop-up gitu. Meskipun sudah jarang iklan model pop-up gitu. Tapi kalau kita buka link portal news, itu sering kita terganggu dengan iklan-iklan. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mana suaranya? Ya, gimana? Oke. Halo? Boleh? Oh, iya. Ya, yang utama terkait keberhasilan tersebut membangun image-nya. Tadi ada rumus keempat periklanan itu memberi nilai tambah, ya, memberi value, giving value. Yang tadi kan ada kalau kamu merasa lebih keren gitu namanya. Kalau pas di satu tahun naik mobil dari mobil yang tertentu, ada kan gaya kita butuh pede dengan itu.
Nah, buat kenal seperti itu ya dibangun oleh industri, oleh media melalui apanya, baik itu iklan langsung, direct advice maupun menggunakan iklan yang sifatnya beda. Kalau nonton film Europe, lupa sekarang film iklan terakhir itu nonton film apa? Mission Impossible atau aslinya James Bond gitu. Coba perhatikan film-film tersebut, tahunnya Thornton. Film itu selalu menggunakan jenis mobil. Nah, itu secara langsung mau memperkenalkan mobil itu aman, tidak cepat, aman. Beberapa kali tabrakan apa si pengemudinya itu bukan BM gitu. Itu cara ada namanya dibangun image bahwa produk tersebut kan ya gitu. Aku karena kemudian banyak iklan menggunakan dan selebriti. Setiap orang punya role model, punya idola, dan bukan kayak tampil idolanya, dipakai idolanya kita. Contohnya kan Bambi ya kan pertama kita peranya gitu. Itu kenapa itu karena gambarnya sangat untuk mengambil hype. Gambar tertentu kita percaya bahwa kalau dia yang pakai, kalau dia ngomong istilahnya berkelas, karena orang ini nggak sangat kalau mau ambil di ikan ya. Hanya ikan juga toko agar kan bahasanya karena toko yang bohong gitu. Itu juga gitu. Ya udah, kita masuk dari pesan iklan. Oke, ini biasa yang banyak digunakan dalam iklan itu daya tarik pendukung dari sosmed influencer gitu. Ada daya tarik humor, ada daya tarik rasa takut, rasa bersalah, daya tarik rasional, dan daya tarik emotion. Tarik selebriti ya, kita bisa lihat lah seperti banyak penggunaan selebriti sebagai brand ambassador. Tadi sekarang bintang-bintang K-pop itu kan jadi brand ambassadornya marketplace ya, mulai dari Shopee, Tokopedia gitu. Nah, itu menggunakan bintang-bintang dari Korea Selatan. Daya tarik humor gitu. Umpamanya di iklan ini, iklan Jarum 76 ya kalau nggak salah ini. Itu juga menggunakan jokes gitu. Atau banyak iklan sekarang yang menggunakan modelnya itu nikah gitu. Pemikir lainnya daun. Kemudian daya tarik takut mempengaruhi orang dengan rasa takut. Pakai masker itu harga mati. Gak pakai masker, nah, bisa mati gitu. Pilih tinggal di rumah atau tinggal di rumah sakit atau malah tinggal kenangan gitu. Nah, itu juga kreatif dengan menggunakan daya tarik rasa takut. Kemudian daya tarik rasa bersalah gitu. Tadi buat anak kok coba-coba gitu ya. Iklan-iklan asuransi biasanya menggunakan teknik seperti ini. Daya tarik rasional. Ini saya contohkan iklan penumbuh rambut namanya gitu kan. Daya tarik rasional terkait pendekatan gitu. Pendekatan promosi beli satu dua harganya lagi diskon lagi, nah atasnya promo diskon. Oke, kemudian daya tarik pesan, daya tarik emosional. Yang tadi kalau pakai barang itu berat gitu, diangkas. Itu kenapa kemudian produk-produk KW ya kan diburu oleh banyak orang. Louis Vuitton itu kan paling banyak produk KW-nya. Di Mangga 2, Blok M sampai Tanah Abang. Bahkan KW satunya itu harganya juga lumayan gitu, bisa puluhan juta. Meskipun harga yang aslinya ratusan juta ya, KW satunya puluhan juta. Ya, yang di pinggir-pinggir jalan mau ratusan ribu gitu. Tapi banyak orang belinya karena pengen dianggap keren. Jadi bukan sekedar pada kebutuhan kita pada produk itu. Oke, itu saja materi pertemuan kita pada sesi pertama ini. Terima kasih telah mengikuti kelas penulisan naskah periklanan.